Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada 3 orang besar yang dengan izin Allah saya pernah bertemu dengan 3 orang besar itu. Yang terakhir adalah Dr. Rizal Ramli yang mengundang saya ngobrol selama 1 jam di rumahnya di Jalan Bangka di Ampera ya. Itu setahun yang lalu, dan sampai saya dengar kabar semalam Dr. Rizal Ramli wafat jam 19.30 hari Selasa 2 Januari 2024. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah jua kita semua kembali. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di ujung senja, usia saya sekarang 62 tahun 4 bulan, pada usia 61 tahun kurang 2 bulan, Rizal Ramli mengundang saya ke rumahnya, dan itu sudah saya ceritakan di 10 video. Dan saya beruntung di usia yang senja, saat saya menjadi pedagang fried chicken dengan merek The Pram fried chicken, itu saya berjumpa dengan orang besar, dan tentu saya merasa berbahagia ya, diundang oleh orang besar bernama Dr. Rizal Ramli. Tentu itu tidak pernah bisa terlupakan, dan yang tidak bisa terlupakan lagi, saya berjumpa di waktu remaja umur 19 tahun setelah sholat asar. Saya menuruni Masjid Agung Al-Azhar dan menuju rumah Ketua Majelis Ulama yang pertama, yaitu Buya Hamka. Di saat usia saya baru 19 tahun pada tahun 90, dan Buya Hamka setelah saya salam keluar tanpa peci dan kemudian pakai kaos oblong dan pakai sarung menemui saya. Saya berjumpa dengan orang besar di saat saya remaja. Rumahnya di Jalan Raden Patah kalau tidak salah, di sisi Masjid Kebayoran, Masjid Agung Kebayoran. Sekitar 10-15 menit saya bicara, dan itu mengesankan sampai sekarang. Peristiwa 40 tahun lebih yang lalu seperti baru kemarin sore. Memang waktu itu berjalan dengan kecepatan konstan, tetapi dia terus berjalan, dan peristiwa puluhan tahun yang lalu seperti baru kemarin ya. Alangkah cepatnya waktu berlalu, dan ternyata hidup itu hanya 1 detik. Seolah-olah baru kemarin saya juga berjumpa dengan orang besar yang kedua ketika usia saya 31 tahun. Bulan April 1992, saya rapat untuk pertama dan terakhir kalinya membahas tentang perjuangan rakyat Bosnia. Di depan saya semeter dihalangi oleh meja kayu coklat di rumahnya di Jalan Jawa. Di depan saya adalah orang besar namanya Muhammad Natsir. Saat itu orang belum tahu sedang terjadi apa di Bosnia. Rupanya Bosnia baru saja memproklamasikan sebagai negara Islam di Eropa Selatan, dekat Italia. Kata Muhammad Natsir, kumpulkan ya berita tentang Bosnia dan cetak dalam bentuk buku. Akhirnya dicetak buku tipis ya,
kira-kira satu folio dibagi 4. Kemudian dengan buku tipis itulah diadakan tablik akbar yang pertama Solidaritas Bosnia di halaman Masjid Al-Furqon, Dewan Dakwah Islamiyah Kramat Raya 45, hari Sabtu atau hari Ahad, 18 Agustus 1992. Dari titik itulah kemudian gelombang Solidaritas Bosnia itu menjalar dan menghangatkan Indonesia, sehingga nanti datanglah ke Indonesia presiden pertama Alija Izetbegovic, presiden pertama Bosnia, tanggal 15 November 1992. Semua dimulai dari rapat yang saya hadiri tentang Bosnia di rumah Muhammad Nasir di Jalan Jawa. Ya, itulah perjumpaan saya dengan Muhammad Nasir, orang besar yang bekas Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50, dan kemudian mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tahun 67. Di saat awal Orde Baru, setelah 6 tahun dia dijebloskan ke penjara oleh rejim Soekarno yang otoriter itu. Dan yang ketiga, orang yang ketiga yang saya temui, yang berjumpa, tentu saja Dr. Rizal Ramli yang baru saja wafat. Ketiga orang besar itu sudah wafat dan mempengaruhi, ya, semacam role model bagi saya yang berprofesi sebagai tukang donat dan sekarang berprofesi di ujung senja. Tiap hari sekarang selama sebulan terakhir saya menggoreng piscok, menjual piscok Haruma, pisang coklat Haruma, Rp1.000, tapi di awal tahun ini, mulai tanggal 2 kemarin, hari Selasa, itu 5.004 jadi 1.251. Ya, memang hidup penuh misteri, ya, sebagaimana detik-detik kematian itu tidak bisa kita duga datangnya. Kadang-kadang kematian itu menyergap seseorang di kelok jalan yang sunyi sepi. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh.
Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja